sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi sama-sama kita mengatakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan, inilah yang ku renung setiap nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis
sama sendiri katakan, inilah yang ku renungkan setiap nyanyian pujian. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renung. Kami mau terus renungkan setiap firman-Mu Bapa. Kami mau terus renungkan setiap kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar. Sekali lagi kami mau nyatakan iman kami Bapa. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar. Sekali lagi semua katakan, oh inilah yang ku renung setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka. Ku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Bapa.
Kami mau terus tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau besar Tuhan di tempat ini. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan Yesus. Thank you God. Yes. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sing with me, how great is our God, and oh, sing how great is our God. Come on, church. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great
sama-sama kita bangkit berdiri. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Jesus, oh, Jesus' name. How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, and all sing, all will sing, how great, and all will sing, how great is our God. Hallelujah, hallelujah. Ayo bersyukur Tuhan atas semua yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Dan Bapa, biar sore hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau yang beracara dalam setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi shalom. Lebih keras lagi shalom. Haleluya. Semua siap puji Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Aku bersyukur pada Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku, kaki semua siap lompat. Mantap. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah semua, bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua tangan
kakiku, kaki semua lompat. Mantap. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada-Mu, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Lagi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Biar yang bernafas di atas gunung dan di dalam sam. Semua yuk. Tanganku mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, kasih setianya. Bersyukurlah. Semua yuk. Sebab amin. Kasih sekali lagi yuk, sekali lagi. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, hey 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 hey, na 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 na, na 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 na. Haleluya Tuhan Yesus. Kami sudah ada di tengah-tengah kita. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Sebentar kami ingin dengar akan firman-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Bapa, Kau yang terlebih besar dalam kehidupan kami. Dan Bapa, biar sore hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar
di dalamku selama. Kita mau katakan sekali lagi dengan sungguh, katakan Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih di dalamku selama-lamanya. Katakan lagi, Yesus lebih, Yesus Kau terlebih besar Tuhan di dalam. Dalamku selama-lamanya. Jemaat sendiri katakan Yesus lebih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku
kami mengucap syukur buat sore ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa sesuai lagu pujian ini, Engkau terlebih besar. Tidak ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berharga selain kami memiliki Yesus di dalam kehidupan kami. Segala sesuatu boleh terjadi, segala sesuatu boleh menimpa kami. Mungkin kami mengalami kehilangan, kerugian begitu besar, tapi kami percaya sepanjang kami punya sumber yang terbesar, kami tidak akan pernah takut. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, dan biarlah semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan saya, buat Bu Desi. Ya, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini saya enggak khotbah lama-lama ya, saya akan memberikan satu kekuatan karena hari-hari ini banyak orang yang putus asa. Banyak orang yang sudah kehilangan semangat, pengharapan ketika mereka menghadapi masalah bertubi-tubi ya. Hari ini waktunya sudah semakin singkat. Anak-anak Tuhan itu seharusnya mulai bangun semangat. Kita berjalan maju bukan dengan beban yang berat. Iblis itu seringkali memaksa kita untuk berjalan maju dengan beban yang berat, supaya iblis itu tahu kalau orang berjalan maju dengan beban yang berat, dia tidak akan bisa mencapai garis akhir. Betapa banyak, karena saya melihat pelayanan orang ini hari-hari ini belum sampai garis akhir sudah meninggal kanker. Ya, ada yang stres, depresi, sudah kehilangan pengharapan, putus asa. Kenapa? Karena mereka berjalan maju dengan beban yang berat. Ada yang mengambil jalan pintas. Ada yang mulai berkompromi dengan dosa, menjual imannya. Kenapa? Karena mereka berjalan majunya dengan beban yang berat. Tapi sementara kita lupa bahwa setiap kali beban berat, Tuhan berkata gini, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat. Seberat apapun ketika kita datang sama Tuhan, seharusnya kita ini berjalan maju setiap hari dengan kelegaan demi kelegaan. Kalau saya dulu berjalan dengan beban berat, hidup saya terlihat suram, semua gelap, semua hancur, semuanya buruk, hidup saya mengasihi diri saya sendiri. Tapi ketika saya berjalan maju dengan kelegaan demi kelegaan, ternyata saya melihat hidup saya hari ini bisa dipakai Tuhan. Saya bisa menggenapi rencana Tuhan di tengah masalah saya yang besar, ada rencana Tuhan yang besar. Yuk kita baca dulu di ayatnya. Di Lukas 18 ayat 7 sampai 8 ya. Kita percaya hari ini kita itu tidak berjalan sendiri. Setiap hidup yang kita alami, kita ini punya pembela yang hidup. Kita lihatlah, yuk kita baca. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Jadi ketika kita baca satu kalimat, susunan kalimat ini, kita percaya bahwa hari ini tidak ada jalan lain. Di masa yang tersulit, saya sering ngajarin jemaat saya, pokoknya kalau ada masa-masa yang sulit buat hidupmu, sekalipun itu badainya besar. Hari-hari ini saya terima konseling. Saya berapa hari ini merenung gini, Tuhan, orang ini ya, berapa kali saya terima konseling, ada yang kehilangan uang, dicuri orang ya, diinvestasi yang rugi, itu semua nilainya besar, itu ruginya hanya sekejap. Sementara mereka kalau curhatnya bilang gini, Bu Eli tahu saya enggak stres gimana. Ini tabungan mulai saya muda, saya kerja halal, keringat saya sendiri Bu Eli, saya enggak pernah nipu orang, saya ini jujur, saya ini orang yang baik, saya enggak pernah kerja itu tipu-tipu orang. Bayangin Bu Eli, begitu saya ditipu orang, itu hitungannya cuman sekejap. Uang tabungan yang dalam jumlah besar itu ruginya hanya sekejap. Sementara kalau mau ngumpulin uang dalam jumlah nominal yang besar, itu dia mengumpulkannya bertahun-tahun.
Makanya hari ini kita semua nggak ada yang tahu badai itu sebesar apa. Hanya hitungan sekejap kita bisa dari yang atas bisa langsung ke bawah. Dari yang tadinya nyaman langsung hidup di bawah titik nadir. Semua bisa terjadi. Walaupun saudara sudah menjadi orang saleh seperti Ayub. Ayub itu apa? Enggak sekejap saudara. Sekejap. Hidup kaya, anak-anak yang luar biasa, ya, yang namanya hidup saleh itu sekejap habis. Nah, kita nggak bisa patokan gini, aku sudah setia, aku sudah ini, tapi aku nggak mau. Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Yang namanya proses itu kadang-kadang kita tanpa kita persiapkan sudah sekejap habis, saudara. Itu sebabnya ketika saudara baca ayat ini, waktu saya baca ayat ini, Tuhan cuman ingatkan gini, ada satu tip buat orang benar yang paling tepat, yang sudah ndak usah keluar biaya modal tapi powerful. Yaitu apa? Walaupun badaimu besar, jangan lupa orang pilihan Tuhan itu siang malam pokoknya kuncinya berseru aja. Ndak ada jalan lain daripada saudara tabrak sana tabrak sini, hutang online itu bukan solusi. Malah nanti hutangmu tambah bertumpuk, bungamu tambah bertumpuk, hutang bank nggak bisa bayar, akibatnya disita. Tapi kita percaya Allah itu selalu membenarkan. Walaupun kita datang hari ini, Tuhan memang aku salah, aku sudah investasi serakah. Nggak tanya Tuhan, aku investasi sampai akhirnya investasi ini rugi. Tapi kita percaya Tuhan itu tidak pernah menghakimi dan Tuhan itu tidak pernah menolak orang yang siang malam tetap berseru kepadanya. Amin. Lihat kata berikutnya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Artinya gini, setiap doa kita ketika kita tahu doa bukan bim salah bim seperti kedukun mantra langsung bekerja, enggak. Tapi doa itu tetap butuh waktunya Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan bilang gini, aku itu ndak pernah mengulur-ngulur waktuku. Waktuku itu selalu tepat. Walaupun kelihatan berlambat-lambat, tapi ini tetap yang terbaik. Amin. Yang berikutnya 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? 3 hal saudara lihat bagaimana kalau Tuhan itu sudah membela perkara kita, maka kita hari ini melihat 3 hal yang akan Tuhan kerjakan. Yaitu yang pertama, bisa buka PowerPoint saya. Yang pertama, Tuhan itu pasti membenarkan orang pilihannya yang berseru-seru. Jadi hari ini pastikan dalam keadaan susah sekalipun, percayalah, langkah berdoa itu langkah yang paling tertepat dan paling termurah, saudara. Tidak perlu modal. Berdoa itu bisa dimanapun saudara dan saya berada. Yang kedua, Tuhan itu tidak pernah mengulur-ngulur waktunya. Jadi hari ini jangan bilang gini, aduh doaku sampai hari ini kok belum terlihat ya. Makin didoakan, makin dipuasai, suami makin luar biasa, Bu Eli makin tidak pulang rumah. Makin saya doakan toko saya, usaha saya makin sepi, Bu Eli, sampai tidak ada orang beli. Di mana makin berdoa saya makin kena PHK. Tapi percayalah, kalau dia tidak pernah mengulur-ngulur waktu, kita itu tetap sabar menantikan Tuhan. Karena suatu kali dia pasti membenarkan orang-orang yang berseru-seru, yang sabar. Dia tidak akan pernah tidak membela hidup saudara. Dia pasti membela setiap perkara yang lagi kita nantikan hari-hari ini. Amin. Yang ketiga, yaitu Tuhan itu pasti datang di bumi menjemput orang benar. Artinya hari ini kita nggak bisa, jujur ada banyak orang
yang hari-hari ini hanya sabar menantikan waktunya Tuhan tanpa action sebagai orang benar, saudara tidak akan bisa. Kenapa? Karena iblis itu selalu berusaha menghalangi orang benar untuk melihat hari esok. Kalau kita cuma syukur-syukur menantikan tapi kita tidak pernah berjaga-jaga, kita tidak pernah berjaga-jaga dalam iman, respon kita tidak pernah dijaga, maka kita akan menjadi orang yang gagal. Kita tidak akan melihat sesuatu. Kenapa? Karena banyak orang dalam masa penantian justru mereka gagal. Mereka mulai capek. Orang kalau sudah capek responnya salah enggak? Suka marah, ya, suka yang hari ini pergi ke paranormal, ya, iman itu tidak dijaga, akibatnya kalau imanmu cuma naik turun, dan kita tidak akan bisa hari ini melihat jalannya Tuhan. Setiap mujizat itu terjadi ketika iman kita teguh. Kalau iman kita tidak teguh, maka kita sulit untuk melihat mujizat. Makanya hari ini 3 hal ini sebagai pembela, hari ini 3 hal. Tuhan akan membenarkan orang pilihannya, Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu, Tuhan itu pasti datang di bumi untuk menjemput orang benar. Jadi kita sebagai orang benar tenang ya, kita ini sedang dalam on the way loh. On the way menuju hidup kekal bahagia selamanya, menikmati upah kita yang besar di surga. Sementara orang dunia on the way, tapi on the way-nya beda. Dunia dengan segala keinginannya dalam perjalanan dilenyapkan. Nah, kita ini ngalami proses masalah yang begitu berat. Sekali lagi, yang dilenyapkan itu bukan hidupmu dan masa depanmu, tapi yang dilenyapkan itu keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Itu yang sedang dibabat habis dari orang-orang benar. Orang benar hari ini banyak yang mengaku orang Kristen sejak lahir, pelayanan sekalipun belum tentu keinginan daging, mata, keangkuhan hidupnya habis, saudara. Ada banyak pendeta, hamba Tuhan ya yang suka marah, masih suka maki-maki orang. Kalau di gereja, oh shalom, haleluya. Tapi di rumah, pembantu, supir, wow. Saya pernah satu kali ketemu dengan seseorang, karyawan, dia bilang gini, Bu, saya heran ya lihat orang Kristen. Orang Kristen itu kalau di gereja, wah kelihatannya luar biasa. Tapi Bu, yang namanya majikan saya, galaknya amit-amit. Sudah galak, pulik Bu Eli. Duh, kok bisa? Lah katanya orang Kristen itu identik dengan kasih. Katanya kasih itu murah hati, kasih itu baik hati. Tidak ada satupun yang namanya baik hati, murah hati. Setiap hari kerjanya cuman marah, kikir. Apalagi kalau uang amit-amit, uang 1.000 itu inget loh Bu Eli, ya ampun. Saya kadang-kadang bilang gini, orang Kristen hari-hari ini gak bisa, saudara. Kalau kita hari ini dalam keadaan seperti ini, maka kita ini didapati Tuhan itu, hidup kita itu benar-benar tidak berkenan. Yuk kita buka poin yang pertama. Bagaimana Tuhan membenarkan orang-orang benar, orang-orang pilihannya yang berseru-seru. Hari ini jangan tanggung-tanggung. Orang tanya, Bu boleh enggak kalau mau berdoa, minta sesuatu yang ya Bu Eli saya kepingin punya rumah, dari saya enggak punya rumah. Saya percaya, saya bilang gini, Bapak itu kaya. Kalau kita mau minta bukan untuk kesombongan kita, tapi karena kita minta ya karena kita butuh rumah, Tuhan itu enggak mungkin. Lihat ayatnya di Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Bukan yang kecil dan yang tidak terpahami dan hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi kalau kita mau minta rumah, walaupun hari ini mungkin secara akal enggak bisa.
Saya waktu mengalami masalah rumah tangga, saya minta suami saya untuk jadi hamba Tuhan walaupun dalam status dia masih berzina. Teman saya bilang gini, stres, depresi. Orang berzina sampai punya 2 anak kok tetap diimani jadi hamba Tuhan. Oh, buat saya sulit, tapi ketika saya baca ayat ini, ngapain saya minta nanggung-nanggung? Lah saya juga gak mau cuman minta syukur-syukur suamiku kembali, cuman cinta saya tapi gak cinta Tuhan. Saya minta sesuatu ketika rumah tangga saya dipulihkan, suami yang limited edition ini juga kembali cinta Tuhan. Walaupun orang bilang, oh sulit, mana mungkin wong mentalnya mental jinah kok Mas nah bisa. Kalau saudara baca ayat ini, saudara akan mengerti kuasa doa orang benar. Orang yang berseru-seru hari ini, Tuhan itu akan menjawab dengan hal-hal yang besar. Hal-hal yang tidak terpahami dan hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau kita hari ini minta sesuatu, saya bilang gini, Tuhan, suatu kali suami saya akan berdiri untuk menjadi kesaksian bersama saya melayani Tuhan. Dan Tuhan cuma berikan pesan buat saya waktu itu, sabar ya, kalau kamu berdoa untuk sesuatu yang luar biasa, kamu tidak bisa hari ini berdoa hari ini, aku juga perlu didik suamimu. Saya cuma terlalu percaya hari-hari ini, cuma yang saya ingat hari ini ketika nanti saya dipulihkan, saya sudah satu level dengan suami saya. Amin. Kalau saya hari ini cuma berdoa, banyak ibu-ibu berdoanya buat suami baik tapi dirinya tidak pernah mau jadi baik. Suamiku berubah, tapi kita tidak berubah. Bisa tidak saudara? Enggak bisa. Nanti kalau ini yang didoakan baik, diri sendiri tidak baik, kembalinya suami jadi baik, saudara yang jadi iblisnya nanti. Kebalik. Makanya Tuhan itu tetap tahu kadar doa saudara, kalau cepat dijawab Tuhan, saudaranya tidak baik, saudaranya nanti masuk neraka, suamimu masuk surga. Lah kenapa? Karena saudara tidak berubah. Makanya hari ini kalau berseru sama Tuhan, kita lihat Yabes itu berserunya gimana saudara? Dia, ayo kita baca 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Hari ini kalau pulang ke rumah, mulai berdoa, tidak usah minta biasa-biasa. Firman Tuhan sudah berikan tip, minta. Karena Tuhan itu kalau menjawab dengan perkara yang besar yang tidak engkau ketahui, yang tidak terselami. Artinya pikiranmu juga enggak bisa mikir, gimana ya, suami seperti ini kok jadi hamba Tuhan, gimana caranya? Enggak usah dipikir. Banyak orang yang enggak terlalu banyak pakai pikiran, Tuhan jawab enggak? Jawabnya luar biasa. Kalau Tuhan mau pulihkan hidup seseorang, walaupun ya saya punya jemaat yang sudah kesaksian itu lucu saudara. Tahun lalu waktu retreat itu kesaksian, tahun lalu dia ikut, sekarang mukanya ya luar biasa, ikut retreat itu tahu. Dari jual nasi uduk, bayangin saudara, nasi uduk, dulu saya sering beli nasinya. Secara akal dia hidupnya susah. Suaminya juga error, keluarga suaminya mandang hina dia semua mandang dia hina. Jual nasi uduk, saya pernah beli, jujur nasi uduknya juga tidak enak saudara. Saya bilang gini, mau beli lagi kok ya mikir ya. Soalnya waktu saya beli, orang bilang gini, kurang enak. Pengerja bilang gini, kurang enak. Iya gimana ya. Tapi karena ya kasihan ya saya beli. Sampai suatu kali saya sudah tidak lama waktu pandemi, karena kita ndak ibadah onsite, saya ndak ketemu dia, beberapa saat dia kabari. Bu Eli masih ingat ndak saya yang jual nasi uduk? Oh ya ingat, karena nasi uduknya ndak enak, makanya ingat saya ya. Jadi saya bilang, oh iya ingat. Saya pikir, aduh jangan-jangan nawari nasi uduk ini masa pandemi gitu ya. Pikiran saya gini, aduh kalau ditawari nasi uduk siapa yang mau saya beliin ya gitu. Habis gitu dia bilang, Bu Eli saya hari ini diberkati Tuhan. Gimana caranya? Bu Eli tahu saya di tengah masa pandemi bisa jual properti 40 unit saudara. Bisa beli rumah hari ini. Jual nasi uduk loh saudara. Punya
kemampuan, enggak punya. Tapi saya terlalu percaya dia punya kuasa doa yang tiap hari dia selalu berseru, Tuhan, aku ini dihina orang Tuhan. Enggak tahu caranya ya apa, aku percaya, rendahkan dirimu di tanganku yang kuat, engkau berjanji meninggikan aku. Ketika itu diimani terus, cara Tuhan membalik. Dia bilang gini, Bu Eli tahu, orang yang menghina saya, itu hari ini kerja sama saya. Lihat cara Tuhan. Tidak main-main saudara. Yuk baca. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi ketika kita hari ini mengalami keadaan, mungkin label kita hari ini si miskin. Ya, mungkin kita di label hari ini orang melihat gini, oh itu Ibu Eli yang suaminya selingkuh. Mungkin kita hari ini orang lihat gini, oh ini Ibu A yang bangkrut hari ini usahanya sudah tolyong-to. Bangkrut, krut, sudah tidak punya lagi aset, sudah dijual. Tapi lihat doa yang dilakukan Yabes. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku bukan dengan sekedar kecil, tapi dia punya iman. Memberkati aku berlimpah-limpah. Memperluas daerahku, pengaruhku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Jangan terus mikir bangkrut, enggak. Waktu kita bisa hari ini sadar bahwa kita berseru kepada sumber di atas segala sumber. Hari ini ikuti doa Yabes, tidak apa-apa. Itu bukan teori kemakmuran saudara. Tapi hari ini kita mau tahu yang sakit, yang bangkrut, yang hari ini kena aib, yang hidupnya hari ini ngalami keadaan di titik nadir. Engkau tidak dipandang orang, tapi engkau berdiri Tuhan. Hari ini aku tahu engkau pasti membenarkan orang benar yang rajin berseru-seru kepadamu. Berkati aku berlimpah-limpah Tuhan. Perluas pengaruhku hari ini. Engkau tetap menyertai, melindungi aku. Sehingga tidak ada malapetaka, tidak ada kebangkrutan. Mungkin saudara lagi bangkrut hari ini. Balik. Yabes ini di label kesakitan dan dia berkata sehingga kesakitan sudah tidak menimpa aku. Mungkin hari ini kau ngalami rumah tangga, kau bilang gini, Tuhan berkati rumah tanggaku dengan pemulihan yang indah Tuhan. Perluas Tuhan bagaimana pengaruhku hari ini dan bagaimana tanganmu menyertai melindungi rumah tanggaku, perusahaanku sehingga tidak ada yang namanya pihak ketiga kehancuran, yang namanya bangkrut menimpa usahaku lagi. Itu doa yang powerful. Dan percayalah, Allah pasti mengabulkan permintaan orang-orang yang berseru-seru kepadanya siang dan malam. Amin. Yang kedua, yuk, Tuhan tidak pernah mengulur waktu. Baca Yeremia 33 ayat 14. Yeremia 33 ayat 14. Sesungguhnya waktunya bisa dia itu. Waktunya akan datang, lihat ya, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Berarti kalau Tuhan berkata aku akan menepati janji, artinya di tengah badaimu yang besar, yang sedang dalam on the way, itu janji Tuhan. Kita hari ini takut kenapa? Karena waktu badaimu besar, yang dalam pikiranmu itu apa? Hancur, bangkrut, cerai, Tuhan aku dipermalukan orang. Kalau itu jadi pikiran kita, maka itu yang akan menimpa kita. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, aku tahu
bahwa engkau pasti menepati janjimu yang telah engkau katakan kepada kaum Israel, dan aku adalah Israel rohani. Maka hari ini di tengah badai, aku cuman lagi menantikan janji Tuhan yang terbaik, yang terbesar, yang terindah, itu sedang dalam perjalanan untuk digenapi. Hari ini orang takut karena yang dinantikan badaimu bakal bangkrut. Yang kau nantikan dengan jerat rumah tanggamu, yang hari ini suami pasanganmu selingkuh, yang engkau nantikan pikiranmu, bagaimana kalau aku diceraikan pasanganku? Bagaimana kalau aku tidak dikasih uang sama pasanganku? Aku ini makan apa? Anak-anakku gimana? Itu pikiran orang yang tidak punya iman. Kalau kita tahu kita punya Allah, pembela perkara orang benar, maka kita hari ini tenang dan percaya. Kita tahu yang kita nantikan hari ini dengan berdoa, sabar, itu semakin mempercepat janji Tuhan digenapi. Saya dulu berharap cuma satu, suami kembali. Itu aja doa saya. Yang saya target cuma satu. Tapi waktu saya semakin sabar, saya tidak protes. Tuhan belum jawab, saya sabar. Ternyata banyak janji Tuhan yang digenapi dalam hidup saya. Bukan hanya satu suami kembali, tapi saya melihat bagaimana janji Tuhan dalam hidup saya. Yaitu Tuhan memakai hidup saya. Bagaimana janji Tuhan buat keturunan saya. Ya, saya melihat anak-anak saya juga sudah selesai. Semua sudah sekolah di university, sudah selesai. Bahkan satu yang sudah menikah. Dan saya melihat bagaimana saya percaya hari-hari ini apa yang saya nantikan bersama Tuhan. Tidak ada yang namanya perkara sia-sia. Semakin lama menantikan waktunya Tuhan, percayalah semakin banyak janji Tuhan yang tidak pernah saudara pikirkan, itu akan saudara alami. Amin. Jadi sabar. Orang sabar itu nanti lihat janji Tuhan itu bukan hanya satu saudara. Tapi banyak apa yang saudara pikirkan hari ini. Jujur termasuk janji berkat dalam hidup saya juga. Termasuk berkat rohani, berkat jasmani. Apa yang bukan karena kepintaran saya. Orang sampai bilang gini, Bu Eli kerja enggak? Enggak. Lah kok Bu Eli bisa diberkati gimana? Jujur waktu kemarin saya retreat, saya ngomong-ngomong sama ibu pendeta yang satunya, saya bilang gini, Bu, kita ini kalau hidup dipikir-pikir kita ini kasih karunia ya. Oh ya benar, kita berdua ini enggak kerja ya. Dari dulu hidup sebagai ibu rumah tangga yang enggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan pelihara ketika kita itu setia sama Tuhan. Dan saya merasakan bagaimana janji Tuhan memelihara saya, keturunan saya di tengah badai rumah tangga saya yang besar. Di situ janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saya, anak-anak. Termasuk bagaimana saya mengimani suami saya sekolah Alkitab. Paling enggak hari ini saya sudah melihat proses. Di mana suami yang benci orang Kristen sudah terima Yesus, itu aja sudah mujizat buat saya. Saya percaya proses demi proses itu hanya untuk mempertajam karakter Kristus dalam hidup saya dan suami saya. Dan seisi rumah. Amin. Yang kedua, yuk kita buka. Yesaya 30 ayat 18. Satu pembahasan kita selesai. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menantikan saatnya hendak menunjukkan apa? Kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Tuhan. Jadi kalau ada kata berbahagia, kenapa kita tidak sabar?
Kenapa kita mau mempercepat waktunya Tuhan? Makanya jangan mempercepat waktunya Tuhan. Nanti engkau tidak lihat kebahagiaan. Sabar Bu Eli, tapi sabar, kalau sabar dikasih hasil yang enak lah, sabar bonyok semua loh. Saya yang jalani sabar dikira apa bonyok? Bonyok itu hal lahiriah, tapi waktu kita bisa bersuka cita, bersyukur di tengah saat-saat kita masa yang sulit, percayalah hari demi hari kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. 3 hal, yuk buka PowerPoint. Bagaimana kalau Tuhan itu tidak pernah mengulur-ngulur waktu, ya. Tuhan itu tidak pernah, bukan ini yang satunya. Tuhan tidak pernah mengulur waktu. Orang yang setia menantikan waktunya Tuhan, hari ini sabar. Kenapa? Karena dia juga tidak mengulur waktu untuk menggenapi janjinya. Yang kedua, Tuhan tidak mengulur waktu untuk menunjukkan kasih-Nya dan sayang-Nya. Dan yang ketiga, Tuhan tidak mengulur waktu menunjukkan keadilan-Nya. Jadi hari ini sabar tidak apa-apa. Saudara tahu, orang sabar itu nanam benihnya benar, nanti nuainya itu nuai berkat, saudara. Kalau hari ini engkau sabar di tengah-tengah proses, jujur pengalaman hidup saya, waktu saya sabar menantikan waktunya Tuhan. Tengah-tengah proses, Tuhan tuh banyak kasih saya door prize, banyak kasih surprise. Di tengah-tengah saya menantikan waktunya Tuhan, perjalanan saya menantikan suami saya untuk segera pulih rumah tangga. Tengah-tengah banyak hal-hal yang Tuhan nyatakan sampai kadang-kadang, Tuhan tuh luar biasa. Kalau kita hari ini sabar, di tengah proses tenang aja. Janji Tuhan digenapi satu persatu. Di tengah proses kita akan melihat kasih dan kebaikan kasih sayangnya. Di tengah proses nanti apa yang saudara tabur, itu pasti saudara tuai. Keadilan itu pasti ada. Enggak mungkin Tuhan itu diem atas apa yang saudara tabur. Hari ini saudara bercucuran air mata, nanti suatu kali kita pulangnya pasti bersorak-sorai. Tidak mungkin air mata saudara itu berubah menjadi bencana. Masalah itu bukan bencana, tapi masalah itu adalah berkat buat orang benar. Amin. Tidak pernah masalah itu ditutup dengan kehancuran, tapi masalah itu ditutup dengan kemuliaan Tuhan. Kalau saudara lihat hidup saya juga, dari masalah rumah tangga, dari masalah suami selingkuh, siapa sih yang mikir model kayak saya bisa dipakai Tuhan? Kadang-kadang saya mikir gini, iya ya, kok Tuhan mau pilih ibu sosialita ya? Kok enggak pilih pendeta yang sekolah Alkitab ya, yang ibu-ibu yang kelihatannya ya kok model-model yang kayak gini, enggak bisa apa-apa, gaptek. Loh jujur loh, saya ini kadang kalau merenung kebaikan Tuhan tuh saya nangis loh. Saya ini orang yang enggak bisa apa-apa. Sampai hari ini aja anak saya bilang gini, "Duh ma, Mas yo gaptek tuh Bu, nemen-nemen ta ma, kebuacut tuh mama ini gaptek ndak bisa." Segala sesuatu dulu mau IG live itu enggak bisa, saudara. Jemaat bilang gini, "Bu Eli, pandemi ayo khotbah." Lah gimana ya, enggak bisa saya. Sampai diajari anak saya berapa kali baru bisa. Setiap kali saya mikir kebaikan Tuhan, saya tidak bisa apa-apa Tuhan, bener tidak bisa apa-apa. Kalau dipikir saya ini tidak bisa apa-apa tapi Tuhan pilih, itu karena ketika saya dari tahun, saya tidak langsung dipilih Tuhan loh. Proses 1 tahun, 2 tahun, tidak lihat tanda-tanda. Tapi bener ini firman Tuhan tidak pernah salah. Waktu saya ngerti, sabar, ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, saya jalani. Pokoknya saya bilang gini, Tuhan aku sabar wes, pokoknya waktumu yang terbaik itu aja yang aku nantikan. Ternyata benar, saya di titik ini kaget-kaget bisa khotbah. Saya mikir gini, ya 3,5 tahun sejak pandemi, saya tidak pernah berhenti berkhotbah, saudara. 1 minggu 4-5 kali diposting di YouTube dan tidak mungkin diulang-ulang.
Itu benar-benar orang bilang gini, loh Bu Eli apa? Bagaimana cara lihat saya ya bingung. Buat buku renungan yang saya sudah cetak itu sampai tahun ke-7. Dan kalau orang bawa buku renungan saya pelayanan di penjara, orang bilang gini, Bu, saya bertobat itu baca buku renungan Ibu Eli. Saya sendiri tidak tahu hikmat itu dari mana. Tapi ketika saya cuma modal sabar aja, sabar sampai di titik hari ini loh saudara. Lihat tuayan jiwa-jiwa itu karena saya berani bayar harga sabar. Makanya hari ini sudahlah, percayalah. Kalau Tuhan cepat jawab hidup saya ini statusnya bukan hamba Tuhan lagi. Coba kalau 5 tahun Pak Nyoto kembali ke habitat saya. Saya balik sosialita lagi, pengacara, pengangguran yang banyak acara. Disuruh khotbah enggak mau. Suruh terbang sini tidak mau, ngantuk. Apalagi kalau pelayanan jam 10 harus bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi. Itu kesukaan saya tidur saudara. Tidak mau saudara. Apalagi waker bunyi. Aduh ini Siska ini suka pagi-pagi. Kalau sudah ada doa pagi jam 6 dia sudah jam 5 bangunin saya. Cece bangun. Dia tahu karena salib saya ini suka tidur. Ya, itu sebabnya hari ini yuk semangat. Sudahlah, ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, percayalah. Kalau Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menanti-nantikan waktunya Tuhan. Itu jelas semuanya pasti terbaik. Semakin saudara percepat waktunya Tuhan, saudara ndak akan lihat yang namanya surprise, door prize, mujizat itu semuanya ndak akan lihat. Suamimu didoakan tambah parah, ya sabar. Toko didoakan tambah sepi. Haleluya. Puji Tuhan. Loh yang janjikan Tuhan. Caranya gimana nanti bisa membuat door prize-nya, enggak usah dipikir. Nanti tiba-tiba karena saudara sabar, Tuhan lihat, oh sabar sekarang. Dulu banyak ngomel aja, bangun tidur ngomel, siang ngomel, makan tempe ngomel, makan steak yang ngomel-ngomel terus. Tapi waktu hidupmu belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan hari ini belum melihat, ya sabar, terima kasih. Aku tetap percaya bahwa yang terbaik sedang on the way. Karena janjimu itu selalu yang terbaik atas hidupku. Amin. Yang terakhir, yuk Tuhan datang di bumi, kita lihat ya. Bagaimana Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Jadi hari ini sementara kita menantikan waktunya Tuhan, kita dalam perjalanan menuju negeri yang berlimpah susu dan madunya, maka kita juga perlu berjaga-jaga. Kejar kekudusan, kejar keselamatan. Tidak enak-enak saudara. Hari ini bukan kejar kekayaan, kejar rumah mewah, kejar mobil mewah, kejar deposito yang banyak. Jauh lebih berhati-hati, kejar kekudusan, kejar keselamatan. Waktu yang namanya kudus, selamat kerajaan Allah itu dikejar, maka tanpa saudara minta-minta lagi, semuanya akan ditambah-tambahkan dalam hidup saudara dan saya. Makin kejar kaya, makin kejar rumah mewah, hidupmu makin di bawah. Tapi waktu saudara tahu tujuan ilahi dalam hidupmu, kejar kekudusan, kejar kerajaan Allah, kejar kebenaran, kejar keselamatan, maka hidupmu semuanya, segala aspek hidupmu Tuhan akan mengubahnya menjadi ditambah-tambahkan. Jadi ikut Tuhan itu orang benar, tidak pernah dikurangkan. Amin. Amin. Kalaupun hari ini rugi, nanti suatu kali ketika hidupmu sudah benar, semuanya akan dikembalikan lipat. Amin. Yuk baca. Sesungguhnya aku datang segera. Aku akan membawa upahku untuk membalaskan, berikutnya, kepada setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Berikutnya, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan itu segera datang menjemput saudara dan saya. Hari ini tidak usah takut. Kita percaya kalau Tuhan datang menjemput saudara dan saya, Dia mau dapati imanmu.
Dia mau dapati orang percaya, orang benar yang sudah memakai jubah sebagai calon mempelainya Kristus. Hari ini, hidup ini jangan terus mikiri kejar kapan kaya, kejar hutangku kapan lunas. Semakin itu yang kau kejar, maka hal yang terbesar saudara hari ini akan kehilangan. Tapi semakin saudara kejar yang namanya kerajaan Allah, itu adalah perkara yang besar. Saudara lihat PowerPoint saya, hari ini percaya Tuhan akan datang segera menjemput saudara dan saya. Yang kedua yaitu Tuhan datang sebagai hakim. Dia sedang menyediakan upahnya atas perbuatan saudara. Yang ketiga, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Artinya dia yang punya kedaulatan. Hidupmu bukan ditentukan oleh hutangmu hari ini. Hidupmu bukan ditentukan oleh pasanganmu yang selingkuh hari ini. Sekalipun orang melihat hidupmu madesu, masa depanmu suram. Tapi sekali lagi hidup saudara dan saya ditentukan oleh Tuhan Alfa dan Omega. Dia yang akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, dia tidak akan tergeletak. Kenapa? Saudara perlu tahu, jatuhnya kita, bangkrutnya kita hari ini, PHK-nya kita hari ini, jatuhnya pasangan kita berselingkuh, kita tidak akan pernah tergeletak karena kita jatuh di tangan Tuhan yang punya kedaulatan penuh atas hidupmu dan masa depanmu. Kira-kira kalau jatuh di tangan Tuhan yang kuat, saudara jadi kuat apa bonyok saudara? Jujur. Kalau saudara jatuh di tangan Tuhan yang besar, hidupmu ini jadi hancur atau jadi besar? Ya, kenapa kita takut? Sejatuh-jatuhnya orang benar, hidupmu pasti dibawa kembali naik jadi kepala bukan ekor. Dibawa berhasil bukan buntung, dibawa beruntung itu kalau saudara jatuh di tangan Tuhan yang kuat. Lah kita hari ini sudah tahu jatuh, kita masih cari pertolongan dukun. Kita masih mengandalkan kekuatan, kehebatan kita, ya kita jatuh di tangan kita sendiri bonyok saudara. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita jatuh di tangan kita, manusia itu kemampuannya terbatas. Manusia pada detik-detik terakhir tidak bisa belah laut. Tapi kalau jatuh di tangan Tuhan yang kuat, walaupun depan itu tidak ada jalan keluar, semuanya tertutup. Engkau mungkin bilang gini, Tuhan mana mungkin? Tidak mungkin Tuhan, aku bisa melewati jalan-jalan ini, tidak mungkin. Tapi kalau kita hari ini melibatkan Tuhan, sejatuh-jatuhnya kita di tangan Tuhan yang besar, di tangan Tuhan yang pakarnya mujizat, buat manusia enggak mungkin, tapi buat Tuhan segala sesuatu mungkin. Amin. Seringkali kita enggak lihat mujizat, kenapa? Karena kita ini meragukan Tuhan. Dari 3 hal itu bagian kita itu apa? Yang pertama, kalau Tuhan mau dapati iman kita, maka jaga iman. Itu tadi, sesungguhnya aku datang segera membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Makanya yang pertama, kalau Tuhan nanti dapati kita, yang dilihat imanmu gimana, perbuatanmu gimana, kesetiaanmu gimana ngikut Kristus, itu dinilai. Kalau kita hari ini jaga iman, perbuatan setia, sudah aman hidupmu. Hidupmu pasti suatu kali kita akan sampai kepada kekekalan. Tidak mungkin hidupmu hari ini bisa hidup menuju maut karena kita tetap berjaga-jaga atas iman kita. Iman kita sekali Yesus tetap Yesus. Digoncang badai kita tidak lirik yang namanya penawaran dunia. Perbuatan kita tetap mencerminkan karakter Kristus karena kita ini sebagai mempelai Kristus dan setia sampai pada akhirnya. Amin. Amin. Kita percaya dengan 3 hal ini saya sudah selesai ya. Yuk bangkit berdiri pemain musik, jadi 3 hal
Hari ini kita pulang, kita akan lihat bahwa setiap masalah tidak jadi masalah karena Tuhan itu akan membenarkan orang-orang pilihannya. Tetap berdoa, tetap sabar menantikan waktunya Tuhan karena Tuhan lagi tidak mengulur-ngulur waktu. Semuanya ini sedang on the way. Janji, kasih sayangnya, semuanya dia sedang melakukan keadilan, semuanya. Apa yang saudara tabur hari-hari ini akan saudara tuai segera, saudara. Hari ini banyak orang yang menuai dari masa lalu, ya. Saya melihat beberapa orang yang sudah setia di proses Tuhan di masa-masa lalu. Hari ini saya melihat seorang ibu yang saya lihat dia setia banget sama Tuhan. Walaupun hidupnya diproses, saya melihat dia itu tidak pernah sedih, saudara. Badai besar, kalau saya tanya sama dia, gimana kabarmu? Haleluya, puji Tuhan. Setiap kali saya tahu bahwa hidupnya ngalami proses yang berat, tapi tiap kali kalau dia ketemu orang, dia ditanya, kamu gimana? Kan ngalami ini. Iya, tapi haleluya puji Tuhan. Aku gak mau ngomong masalahku besar. Kenapa aku bisa haleluya puji Tuhan? Karena aku lihat Tuhanku yang besar. Jujur, ini ciri orang yang dalam penilaiannya Tuhan. Saudara tidak bisa menilai imanmu besar. Sementara kalau saudara ketemu orang, saudara cuma bilang gini, hutangku besar. Masalahku besar. Tapi hari ini mulai belajar. Orang benar yang punya pengharapan besar di dalam Tuhan, dia akan selalu berkata, haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kenapa? Karena dia tahu besar. Di balik masalahnya yang besar, ada Tuhan yang jauh lebih besar. Dan saya melihat ibu ini menghadapi proses demi proses. Dia tidak pernah sedih, saudara. Dia selalu kalau ketemu orang itu selalu menguatkan, sudahlah, tidak usah lihat masalah. Masalah itu biasalah, yang luar biasa itu ya Tuhan kita. Setiap kali. Saya tahu dia punya badai yang besar, tapi setiap kali dia ditanya, dia tidak mau berkata tentang badainya. Dia selalu menceritakan kebaikan Tuhan. Dan saudara tahu apa yang Tuhan lakukan buat hidupnya. Orang lain susah. Saya dengar barusan ini, dia bisa diberkati Tuhan. Beli tanah. Tanah itu jumlahnya miliaran, saudara. Saya bilang, kamu barusan ini beri tanah berapa? Saya dengar. Dia bilang Tuhan itu kasih anugerah. Dia barusan ini bisa beli tanah sekitar 4.000 meter. Dan Tuhan kasih berkat dengan caranya. Orang lain susah. Ketika dia mengimani ikut Tuhan itu sesuatu perkara yang besar, di situ Tuhan nyatakan. Amin. Yuk kita percaya, nyanyikan satu lagu. Kita akan melihat perkara yang besar karena Tuhan melakukan perkara yang besar. Kita mau tundukkan kepala. Hari ini mulai belajar fokus. Tersenyumlah di tengah badai. Jangan hari ini panik, takut, khawatir. Karena kita punya pembela perkara kita yang besar. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan, sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini kami pulang, kami diubahkan. Kami tahu bahwa saat ini Engkau tidak pernah diam buat orang benar. Engkau sudah ada di depan kami.
Engkau berjalan menyertai kami, bahkan Engkau berperang buat kami. Itu sebabnya semua perkara yang menimpa kami hari ini bukan perkara yang besar, tapi semua hanya perkara yang biasa, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau pasti membenarkan orang benar yang berseru-seru kepadamu hari ini. Kami akan melihat bagaimana kami adalah seorang anak-anak-Mu, di mana kami percaya kami diberkati melimpah-limpah Tuhan. Kami akan diperluas daerah kami akan disertai, kami dilindungi sehingga tidak ada petaka apapun yang menimpa kami. Kami percaya Tuhan, dan kami percaya hari ini juga Tuhan, Kau tidak pernah mengulur-ngulur waktu, karena kami tahu yang sedang dalam perjalanan menimpa kamu hari ini bukan bencana lagi, tapi kami menantikan janji-janji Tuhan. Kami menantikan bagaimana kasih sayang dan keadilan Tuhan sedang dalam perjalanan menimpa orang benar. Terima kasih Bapak, dan kami hari-hari ini juga sedang menantikan waktu-Mu untuk datang menjemput kami sebagai mempelai Kristus. Kami akan menikmati semua upah apa yang kami tabur selama ini Tuhan. Kami akan menuainya. Berkati Tuhan persekutuan doa Grace Community ini. Kami percaya Tuhan apa yang mereka tabur dalam pelayanan ini, mereka akan melihat hasil yang luar biasa. Mereka tetap setia menantikan waktu Tuhan. Mereka setia Tuhan menabur waktu tenaga untuk jiwa-jiwa, dan mereka akan menuai banyak jiwa-jiwa Bapak di tempat ini. Baik anak-anak-Mu juga yang pulang dari tempat ini, mereka membawa sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Semua diberkati Tuhan malam hari ini. Mana tangan-tangan diberkati Tuhan? Wow, puji nama Tuhan. Terima kasih atas siaran firman dari Ibu Eli yang sudah memberikan firman pada malam hari ini, ya. Dan kita percaya bahwa semua yang sudah dikatakan oleh Ibu Eli, dari semua yang sudah dikemukakan, bahwa kita harus sama Tuhan harus punya pengalaman proses. Ya, terkadang kita maunya instan, betul nggak? Maunya instan, maunya cepat, kayak Indomie ya, gitu. Tetapi sampai kita melupakan yang namanya proses. Ya, nah tadi saya di belakang, terusnya Roh Kudus kasih tahu bahwa coba Yeremia 17 bisa nggak Pak? Yeremia 17 ayat yang ke-7 ya. Langsung aja deh ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Jadi kita percaya bahwa kita semua di sini kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Amin, ya. Terkadang kita masih bisa memuji Tuhan, terkadang kita bisa senyum, kita bersyukur sama Tuhan pada saat kita ada di atas. Tapi pada saat kita ada di bawah, kita masih bisa mau dikatakan bahwa Tuhan Yesus baik, Allah baik, ya kan? Justru pada saat kita di bawah, pada saat ibu bapak semua ada di bawah, saat itulah kita waktunya kita datang sama Tuhan untuk kita melekat sama Tuhan. Amin. Ya, itulah waktu kita untuk kita terus dekat sama Tuhan. Karena pada prinsipnya adalah Tuhan gak pernah mau jauh dari Bapak Ibu. Tuhan tuh selalu kangen sama kita semua, gitu loh. Jadi gak ada kata lain, kita harus terus mengucap syukur, terus andalkan Tuhan. Walaupun seperti yang Ibu Eli bilang tadi, sulit, berat, yes, tapi terus jalani. Tapi lihat nanti di depan sana, ada berkat Tuhan, ada rencana Tuhan untuk Bapak Ibu semua di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi thank you Ibu Eli yang sudah share firman di tempat ini. Dan jangan bosan-bosan Bu. Puji nama Tuhan. Baik, sebentar kita memberikan persembahan. Mari sama-sama kita turunkan kepala, kita satukan hati kita. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menyembah nama-Mu, bahkan kami sudah dengar akan firman-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak, sebagai ucapan syukur kami Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan ya Bapak. Karena kami tahu Engkau adalah sumber berkat kami dan kami tidak akan pernah kekurangan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan semua ini kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Katakan lagi yuk. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, oh El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Firman Tuhan, ada pengumuman, Bu Desi, silakan. Shalom ibu-ibu. Shalom. Kami dari PD Grace.com mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah kami, khususnya buat Bu Eli. Terima kasih buat pelayanannya, buat supportnya buat kami di sini. Kami mengundang untuk tanggal 17, kami ada ulang tahun pertama PD Grace, jam 5 sore. Worshipnya nanti ada Niki Hege, ada Natali sama Get Worship. Jadi kalau ibu-ibu bisa hadir, kami mengundang untuk hadir kembali tanggal 17 jam 5 sore di tempat ini. Terima kasih buat semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, dan sebentar kita mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa syafaat. Ibu Juan, silakan. Ya, mari Bapak Ibu, kita berdoa bersama. Bapa di surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan, firman-Mu bagi kami lewat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya kebenaran-Mu itu akan memerdekakan setiap kami yang mendengar akan firman-Mu Tuhan, dan kami mau merespon itu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Ibu Eli yang Tuhan sudah pakai di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus akan menolong hamba-Mu ini lebih lagi untuk menyampaikan setiap pesan-Mu Tuhan bagi banyak jiwa-jiwa dimanapun Tuhan utus Tuhan, sehingga jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semua umat-Mu yang sudah mengambil bagian. Malam ini kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai semua kami kemanapun kami ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tetap setia menyertai kami dan menolong kami Tuhan. Waktu kami berseru seperti firman berkata, Engkau menjawab Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk persekutuan PD Grace ini. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, biarlah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan kami juga sepakat berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan damai sejahtera-Mu atas bangsa kami, atas pemerintahan di bangsa ini Tuhan. Bahkan pemerintahan, pemimpin-pemimpin di bangsa ini.
bahkan untuk persiapan pemilihan presiden di tahun 2024. Kami percaya yang terbaik Tuhan Engkau berikan bagi bangsa kami, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang Engkau kehendaki di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami serahkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang turun dari surga, yang akan memberkati keluar masukmu, yang akan memberkati tepung adonanmu. Allah menjadikan kau naik dan bukan turun. Allah menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Dan Allah akan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus kembali datang ke dunia. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu tanggal 17. Tuhan Yesus berkati. God bless you all.